Oke, mari kita langsung selami kenyataan memilukan di lapangan Afghanistan hari ini. Kita mulai dari jalanan berdebu di Chakcharan, Provinsi Gor. Kalau Anda ngikutin beritanya belakangan ini, Anda pasti tahu situasinya lagi sulit. Tapi detail dari apa yang sebenarnya dialami warga di sana tiap harinya? Percayalah, itu jauh di luar bayangan kita. Coba bayangkan pemandangan ini. Setiap pagi, ratusan pria, kayak Jumahan, berdiri berbaris cuma buat nunggu keajaiban supaya dapat kerjaan. Kenyataannya, kerjaan itu hampir nggak ada. Mereka mentok-mentok cuma bisa bawa pulang sekitar 150 Afghani. Ya kira-kira 40 ribuan rupiah buat ngasih makan keluarga yang lagi kelaparan parah. Dan tekanan luar biasa ini jujur aja memaksa beberapa ayah mengambil keputusan yang sangat gak masuk akal. Ini membawa kita ke sebuah realitas kelam. Dengerin deh pengakuan Abdur Rashid Azimi ini. Dia bilang dengan sangat putus asa kalau dia rela ngejual putri kembar perempuannya yang baru umur 7 tahun. Kenapa? Murni cuma buat beli tepung supaya anak-anaknya yang lain bisa makan. Ini bukan hiperbola ya. Ini jalan keluar terakhir saat rasa lapar benar-benar udah mengambil alih hidup mereka. Dan bukti kalau ini beneran terjadi bisa kita lihat dari kasus seorang ayah bernama Said Ahmad. Dia terpaksa menjual putrinya yang masih umur 5 tahun ke seorang kerabat seharga 200.000 Afghani. Keputusan pahit ini dia ambil murni supaya putrinya bisa dapat operasi yang menyelamatkan nyawanya. Anak itu selamat, tapi harga yang harus dibayar, dia harus ninggalin keluarganya selamanya. Nah, dari tragedi-tragedi individu tadi, mari kita lihat skala krisis kelaparan ini secara keseluruhan. Data PBB nunjukin fakta yang benar-benar bikin merinding. Coba lihat, 3/4 atau 75% dari seluruh populasi Afghanistan sekarang nggak bisa lagi menuhin kebutuhan dasar harian mereka. Kita lagi ngomongin mayoritas absolut dari sebuah negara yang sistem kemanusiaannya lagi lumpuh total. Untuk ngasih perspektif, seberapa parahnya, itu berarti ada 4,7 juta orang. Lebih dari 1/10 penduduk Afghanistan sekarang berdiri cuma selangkah lagi dari jurang kelaparan massal. Pertanyaannya, kok bisa krisis ini terjadi secepat itu? Untuk menjawab itu, kita harus lihat kenapa bantuan kemanusiaan asing tiba-tiba terhenti. Faktor utamanya ada di angka ini. Penurunan drastis sebesar 70% pada bantuan kemanusiaan tahun ini dibanding tahun lalu. Negara-negara donor besar kayak Amerika Serikat dan Inggris udah narik mundur bantuan mereka. Bayangin aja, ada sebuah mesin raksasa yang tiba-tiba kehilangan 70% bahan bakarnya dalam semalam. Padahal, 2 tahun lalu jutaan keluarga masih bisa bertahan hidup dari suplai bantuan esensial ini. Ada tepung, minyak goreng, kacang-kacangan, dan yang paling krusial, suplemen nutrisi buat anak-anak. Sekarang, bantuan itu dipangkas habis, ditambah lagi ada kekeringan ekstrim yang melanda. Alhasil, banyak dari mereka yang sekarang cuma bisa bertahan hidup pakai roti kering dan air panas. Disinilah kita harus melihat kebuntuan politiknya secara objektif nih. Ada dua kubu yang saling bertolak belakang nih. Pihak Taliban bilang pendudukan AS selama 20 tahun itu cuma bikin ekonomi semu yang sekarang runtuh dan akhirnya cuma ninggalin kemiskinan dan pengangguran. Tapi dari kacamata para donor internasional, mereka narik dana itu secara khusus sebagai respons langsung atas kebijakan ketat Taliban, terutama soal pembatasan hak-hak perempuan. Jadi, ya kita lagi ngelihat deadlock politik yang benar-benar mentok. Lalu, apa efek dominonya di lapangan? Langsung terasa keruntuhnya sistem layanan kesehatan publik. Balik lagi ke rumah sakit di Chakcharan tadi. Dr. Mosa Oldet, kepala unit neonatus di sana, ngelaporin ada lonjakan tragis 10% angka kematian bayi di bangsalnya yang super penuh itu. Ini benar-benar situasi yang memprihatinkan secara medis. Dan kenyataan di dalam bangsalnya itu benar-benar bikin miris. Anda punya ibu-ibu kurang gizi yang melahirkan bayi prematur. Karena ranjang kurang, beberapa bayi yang kondisinya kritis harus dempet-dempetan di satu tempat tidur. Nggak ada pasokan obat dasar dari rumah sakit, apalagi alat canggih kayak mesin MRI. Akhirnya, keluarga-keluarga miskin ini terpaksa harus cari dan beli obat sendiri di apotek swasta di luar rumah sakit. Bisa bayangin gimana hancurnya mental tenaga medis di sana? Perawat Fatimah Huseini ngegambarinnya dengan sangat menyayat hati. Dia jujur bilang, dulu hatinya hancur banget tiap kali lihat anak-anak meninggal. Tapi saking seringnya terjadi sekarang, hal tragis kayak gitu perlahan udah jadi tontonan biasa di sana. Pada akhirnya, siapa korban nyata yang terjebak di tengah kebuntuan politik ini? Jawabannya adalah keluarga-keluarga yang kehabisan uang dan pilihan. Mereka terpaksa bawa pulang bayi mereka yang sakit kritis, kayak Zamir yang umurnya baru 6 minggu ini, keluar dari rumah sakit. Karena benar-benar nggak sanggup beli obat pribadi, orang tua ngambil pilihan paling menyiksa,
Membiarkan tubuh rapuh bayi mereka berjuang melawan infeksi fatal sendirian di rumah tanpa bantuan medis sama sekali. Ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar buat direnungin. Sementara orang-orang dewasa, negara-negara besar, dan elit politik sibuk berdebat soal geopolitik dan aturan main, gimana nasib anak-anak yang ditinggalkan ini? Mereka cuma butuh makan dan obat, tapi justru mereka yang bayar harga termahal. Pemahaman atas realitas ini adalah langkah pertama kita. Terima kasih udah dengerin ulasan ini, dan saya harap ini ngasih Anda perspektif baru yang mendalam. Sampai jumpa di topik berikutnya ya.